Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa PKI YAIN Surakarta yang kebetulan pada pagi hari ini mengambil mata kuliah saya perkembangan psikologi anak dan remaja. Sebelum kita berbicara tentang tema pendidikan anak pasca kelahiran, marilah kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Harapannya apa yang akan kita perbincangkan ada manfaat dan barokahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai pijakan perkuliahan kita terkait dengan tema pendidikan anak pasca kelahiran, saya mengutip Quran surat Luqman 13-19. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insanu biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakunu fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur wa la tusair khattaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Surat Luqman ayat 13 sampai 19 yang saya baca tadi artinya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ini bisa dimaknai sebagai bahwa pertama kali yang kita tanamkan sebagai orang tua kepada orang tua anak-anak adalah la tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Termasuk diri kita ini yang kebetulan sudah masuk di remaja, itu tanamkan diri kita jangan sampai mensekutukan Allah. Allah yang harus kita sembah, mulai dari kita lahir, sampai kita besok meninggal dunia, sampai kita besok ketemu Allah. Jadi tetap asyhadu menyaksikan apa? Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah semata. Kemudian ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Yang kedua adalah
nasihat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa? Ya, karena mereka yang telah merawat diri kita mulai dari kandungan ibu ya, sampai kita besar, bahkan istilahnya jasa-jasa mereka itu tidak bisa kita balas meskipun kita memperlakukan hal yang sama. Mengapa? Ya, karena setiap orang tua ketika membesarkan anaknya itu harapannya adalah biar anaknya hidup. Tentu ada yang, itu nyatanya ada ibunya melahirkan malah anaknya dibuang di tong sampah, ya ada, itu kasuistik. Tapi umumnya adalah mereka yang memiliki anak, anaknya diharapkan untuk hidup. Sedangkan ketika anak merawat orang tua belum tentu karena bisa jadi merepotkan. Nah, inilah kenapa di dalam Al-Quran yang ditulis adalah peran orang tua, sehingga anishkurli wali walidayya, kita harus bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ayat 15, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, Allah maksudnya, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, tadi kan kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua ya, setelah kita berbakti kepada Allah. Tetapi ada persoalan, ternyata ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk beribadah selain kepada Allah. Nah, kita tidak mau. Ya. Kalau kita berpikir misalnya, mohon maaf, misalnya ada mu'alaf, misalnya, itu kan sebenarnya dia agamanya sama dengan orang tuanya. Tetapi setelah dia mencari diskusi dan lain sebagainya, memilih Islam sebagai jalan hidup. Kemudian di situ terjadi pertentangan. Bagaimana Islam menjawab akhlak atas hal ini? Caranya adalah kita memang tetap tidak mengikuti cara ibadah orang tua kita, tetapi dalam bersosial, berkomunikasi, kita tetap menghormati kepada mereka. Contohnya apa? Ya, Nabi Ibrahim kan pernah kayak gitu. Tetap hubungannya adalah baik. Ayat 16. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha luas, maha halus, maha teliti. Ini perlu kita tanamkan bahwa ya, apa yang kita lakukan, ya, besar kecil, itu Allah akan membalas. Di ayat lain ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi Anda tidak usah khawatir. Tapi juga harus diingat bahwa apa yang kita lakukan tidak mesti yang membalas adalah orang itu. Misalnya Anda memberi seseorang uang 10.000 ketika dia butuh. Nah, nanti Allah akan membalas baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya Anda suatu saat pergi ke sebuah tempat, kemudian kehabisan uang, ternyata ada orang yang mau menolong. Nah, itu pertolongan itu belum tentu sama, bisa jadi berbeda. Jadi harus dipahami bahwa apapun yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah, baik atau buruk. Ayat yang ke-17, wahai anakku, laksanakan sholat, suruhlah manusia berbuat ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi kita ya semua siswa, sholat ini harus kita lakukan. Apa pembedanya kita dengan orang non-muslim ya? Ya kita sholat. Itu yang jelas. Jadi sholat itu harus kita jaga, zuhur, asar, maghrib, bisa subuh. Bahkan sampai misalnya kita subuh ya, ketiduran atau entah zuhur, entah asar, entah maghrib, entah isya ya, harus kita qodho, harus kita sahur. Jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Sudah selesai ya, jangan seperti itu. Tetap kita harus sholat. Kemudian Luqman berpesan juga agar kita berbuat ma'ruf dan cegah mereka dari yang mungkar. Jadi mengajak teman untuk sholat ya, mengajak teman untuk puasa ya. Kadang-kadang ada yang mungkin karena dari kecilnya tidak dididik, akhirnya dia lepas sholatnya. Kemudian cegah kemungkaran itu ya, saya menganut aliran yang tidak harus dengan kekerasan. Meskipun hadisnya misalnya man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Misalnya Ramadan ada orang jualan, kamu mencegah dengan cara apa? Makanannya kamu tumplak itu, ya enggak benar itu. Nah, kenapa enggak benar? Karena bisa jadi dia jualan itu untuk menyediakan mereka yang tidak berpuasa karena udzur syar'i. Seperti orang yang berpergian, wanita hamil, wanita menyusui, orang tua, orang sakit, itu kan juga butuh makan. Jadi cara melihatnya seperti itu. Misalnya ada orang mabuk-mabukan, terus kamu datang, kamu pukuli, ya salah. Ya. Mereka diajak, apa sih manfaatnya minum-minuman, misalnya seperti itu. Diajak dialog lah. Ya, kalau enggak ya didoakan. Karena bisa jadi mereka memang sedang pusing, belum menemukan jalan. Ya, peran Anda bukannya terus jotosi, itu enggak benar itu. Dan dalam konteks ini, Luqman juga mengatakan, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Adalah kita punya tetangga, punya teman, ya mabuk misalnya seperti itu, kamu lewat di situ ya sabar, disapa, lama-lama mungkin karena dia sudah sadar ya akan kembali. Jadi diharap-harap api bukan terus minum-minuman terus kamu jotosi, enggak benar itu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, bersabar itu adalah sesuatu yang penting. Ayat yang ke-18, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kita ini merasa karena mahasiswa melakukan beda gitu kan. Atau karena kita sudah sholat misalnya, melihat orang yang lagi mumet itu, ya jangan gitulah. Itu akan justru malah tidak membuat simpati. Rasulullah itu banyak dibaca oleh orang-orang yang pinter itu akhirnya masuk Islam hanya membaca kisah Rasulullah. Karena Rasulullah itu jiwanya sangat besar, beliau sangat simpatik, mengajak orang tidak dalam keadaan dirhadik, bahkan ada kisah-kisah misalnya meskipun Rasulullah sebagai awaluman yadkhulul jannah, orang yang pertama kali masuk surga, beliau setelah membuka dia mencari umatnya. Itu kan bagaimana kita punya nabi sebagai itu, itu namanya dakwah dengan kesantunan. Ayat yang ke-19, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi ya kita yang dari PKI ini ya sederhana hidupnya. Kalau nuruti hidup gaya ya uangmu atau uang orang tuamu habis. Ya, secukupnya aja sehari misalnya 15 atau 20 ribu. Karena kalian masih santri, masih mahasiswa ya, banyak tirakatnya lah. Karena sesungguhnya ya, suara yang buruk itu suaranya keledai ini hanya perumpamaan, meringkik. Nah, sebagai orang PKI ya, santai lah dalam menghadapi sesuatu, dalam berbicara.
Apa yang pertama kali dilakukan seorang ayah saat anaknya lahir, yaitu azan di telinga kanan. Jadi anaknya itu dikenalkan Allah, istilahnya seperti itu. Dikenalkan sholat, dikenalkan kebahagiaan, kan terjemahan dari azan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Artinya kan dikenalkan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah itu mengenalkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dikenalkan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikenalkan Rasulullah. Dikenalkan inti hayya 'alas shalah, dikenalkan sholat. Hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan. Jadi orang yang sholat itu ujungnya, hasilnya adalah bahagia. Bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Bahagia di dalam dunia, dalam keagamaannya, dalam akhirat itu. Terus kenalkan lagi Allah Akbar, la ilaha illallah itu. Jadi dikenalkan Allah itu menjadi rujukan kita, sandaran kita. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Kemudian telinga kiri diiqamah. Tapi ya nggak usah keras-keras, ya cukup Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah itu. Dan dibacakan Quran surat Al-Qadr dalam kitab Al-Alkar, ya. Manfaat bacaan surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri ila akhirih, itu adalah dijauhkan dari zina. Mata kuliah kita ini kan berbicara tentang perkembangan psikologi anak dan remaja. Bagaimana psikis dari anak dan remaja itu dikembangkan. Nah, apa yang dikembangkan? Ada 3 ranah sebenarnya. Satu, aspek kognitif, jadi kaitannya dengan kecerdasan otak. Otak itu kognitif, ya, itu dikembangkan. Dikembangkan misalnya anak diajari bahasa. Mulai kecil, bapak, ayah, abi, ya itu papa itu artinya kan dikenalkan. Pak bapak itu kan dikenalkan, mengenal asma, mengenal nama, ibu, bunda, umi, simbo itu kalau orang Jawa misalnya. Artinya kognitifnya itu dirangsang untuk berkembang itu. Kemudian yang kedua, aspek emosi, afektif, ya. Misalnya kalau di playgroup itu memaafkan, itu afektif. Kemudian berbagi makanan itu afektif. Terus kemudian menolong temennya yang jatuh itu afektif. Terus kemudian yang ketiga, aspek motoriknya. Misalnya diajari berjalan, diajari naik sepeda, rodanya 3, diajari rodanya 2, itu sepeda ontel, sepeda motor, mobil, itu perkembangan dari aspek motoriknya. Selain yang sudah saya sampaikan di atas seperti tadi, ya, dari pesan dari Luqman kepada anaknya, ada juga tadi saya juga menyinggung terkait dengan aspek kognitif, afektif, motorik. Orang tua mengenalkan anak, ini saya buat garis besarnya itu cinta kepada Allah. Makanya tadi Islam ada adzan, ada iqamah, itu mengenalkan kepada Allah. Hubbullah, hubbu ilallah, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Pada ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama itu ada istilahnya akikohan, ya. Di ormas lain juga sama. Hanya saja kan ketika akikohan itu dibacakan sholawat al-barjanji atau simtud duror. Nah, nanti ketika berdiri, ya Nabi salam alaika, itu si bayi dikelilingkan.
Alasannya apa? Tafaul, ikut-ikut. Dulu Rasulullah ketika lahir oleh simbahnya Abu Thalib itu diputarkan mengelilingi Ka'bah. Nah, itu namanya tafaul, ikut. Itu biar sejak kecil mencintai Rasulullah atau kenal Rasulullah. Cinta Islam, ya, agama ini harus kita cintai sebagai guide of life. Panduan hidup kita adalah agama Islam ini. Cinta atau belajar mencari ilmu. Jadi sejak kecil itu dibiasakan mencari ilmu. Nah, miliunya, biahnya, lingkungannya didesain. Misalnya orang tua habis maghrib ya ngaji Quran, biar anaknya ngerti. Ngerti kalau orang tuanya bisa. Kalau enggak ya segera belajar. Nah, sehingga anak-anak nanti. Kemudian TV dimatikan, membaca majalah, membaca buku, yang jelas belajar. Setelah membaca Al-Quran, utamanya Quran. Kemudian cinta kerja, sejak kecil diajari cara bekerja, dikenakan bekerja. Misalnya mencuci baju, menyapu, mengepel, atau membersihkan mobil, membersihkan sepeda motor, sepeda ontel. Minimal itu dibawa ke bengkel, namanya kalau rusak misalnya itu bagian dari kerja. Jadi dia ngerti apa yang harus dilakukan bekerja. Kan hari ini ada jasa apa? Jasa kurir ya istilahnya seperti itu. Misalnya rumah Anda ingin bersih ya tinggal jasa bersih-bersih rumah. Kemudian membentuk karakter. Jadi orang tua itu kalau pakainya diajari di warung toro ya ing ngarso sung tulodo ing madya mangan karso tuturi handayani. Jadi tidak bisa satu model pola asuh. Misalnya pola asuhnya itu otoriter, ya anaknya Melayu. Ya, tapi ada seni kalau orang Jawa mengatakan diculke ndase dicekel buntute. Artinya ada ruang juga bagi anak untuk berekspresi trial and error, ada mencoba salah itu biasa sebagai dinamika hidup. Pembiasaan yang biasanya dilakukan baik di rumah, utamanya malah di sekolahan, di sekolah PAUD ya, sekarang ada penitipan anak itu ada. Yaitu membaca doa sebelum dan sudah makan atau minum. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu pembiasaan ya minimal ya bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau sudah selesai ya alhamdulillah misalnya seperti itu. Membaca doa sebelum dan sudah tidur, mau tidur, anak dituntun membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau bangun tidur ya alhamdulillah, kalau komplit ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu bagian dari doa yang kita ajarkan kepada anak-anak dari sejak kecil. Kemudian yang ketiga, membaca doa masuk dan keluar kamar mandi. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Hari ini kalau Anda ke toko buku biasanya sudah ada stiker. Nah, itu tinggal beli besok kalau sudah punya keluarga, punya anak itu bisa dijadikan sebagai apa? Penuntun pengingat. Nah, biasanya di playgroup itu juga diajarkan. Yang keempat, membaca doa masuk dan keluar rumah, misalnya apa la haula wala quwata illa billah, misalnya seperti itu pembiasaan. Ya, tadi seperti yang saya katakan di awal minimal ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu bagian dari pembiasaan-pembiasaan kecil tapi bermanfaat. Membaca doa bepergian. Jadi anak-anak biasanya kalau naik spur mini itu ketika mau renang itu mereka membaca seperti itu. Ada juga doa naik kendaraan. Jadi bepergian aja ada doanya,
membaca doa juga ketika berada di kendaraan. Allahumma sakhor lana hadza, itu ya doanya itu seperti itu. Atau bismillahi majriha wa mursaha, itu juga ada. Demikian teman-teman semua mahasiswa BKI Surakarta, presentasi saya melalui online karena waktunya terbatas terkait dengan kuota tentunya. Saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga forum ini ada manfaat dan barokahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda chat di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau saya sempat, pas buka-buka, saya tanggapi. Dan itu menjadi bagian dari interaksi kita melalui pembelajaran online ini. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Walafu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.